Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan saya Dr. Panji. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang baca foto polos ya, abdomen 3 posisi. Kalau yang materi kemarin kan kita baca tentang foto toraks. Sekarang kita baca foto polos abdomen, karena saya rasa materi ini banyak yang butuh ya, mulai dari dokter umum, dokter ruangan, kemudian residen bedah ya, residen radiologi, dan spesialis pun banyak yang butuh. Jadi saya pikir ya kenapa enggak saya angkat materi ini. Sebelumnya saya minta maaf, sebenarnya materi ini nih udah lama, udah dari 2 minggu yang lalu. Tapi berhubung saya males, males record ya, jadi saya baru bisa record sekarang. Yuk kita mulai aja belajar. Ya, ini kita belajar anatomi usus halus ya. Kita mulai dari yang paling proksimal, itu dari kerongkongan ya, kemudian ke gaster, kemudian masuk ke bagian usus halus yang pertama adalah yang duodenum ya, yang warna kuning ini. Kemudian masuk ke dalam yeyunum yang warna ungu, kemudian masuk ke dalam ileum ya, yang warnanya pink. Kemudian dari ileum dia akan masuk ke kolon ya. Nah, jangan lupa usus halus itu letaknya ada di sentral ya. Kemudian kolon itu letaknya ada di perifer, dia seperti bingkai, oke. Nah, bentuknya kalau digambarkan seperti ini, tapi kalau di foto dia itu bentuknya akan seperti titik-titik aja ya, titik-titik gitu, titik-titik. Jadi titik-titik udara maksudnya. Dia letaknya ada di sentral, dia bentuknya seperti ini ya. Jadi bentuknya itu tidak bentuk usus yang ngelungker-ngelungker gitu, enggak. Dia hanya kelihatan seperti titik-titik udara aja. Kalau yang ini ya, seperti ini nih, yang besar-besar nih, ini kolon. Jangan lupa letaknya, kalau kolon itu di perifer, kalau udara usus halus itu di sentral ya. Nah, yang menjadi highlight kita adalah nomor 1, lipatan pada usus halus itu kita sebut dengan valvulae coniventes atau plica semilunaris ya, yang fungsinya nanti agar kita bisa membedakan mana yang usus halus, mana yang kolon ya. Jadi kalau kita ketemunya valvulae coniventes itu kita sebut dengan usus halus. Nah, ini kalau gross patologinya ini seperti ini ya. Valvulae coniventes dia tuh lipatan-lipatan ya, dan dia tuh lipat-lipatannya tuh rapat-rapat gitu. Jadi lipatan, 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 lipatan. Nanti buat ngebedain sama kolon ya. Kalau kolon tuh dia tidak punya valvula coniventes, tapi kita sebut dengan haustra ya. Haustra itu lebih jarang-jarang. Nah, normalnya seperti contoh yang saya sebutkan tadi, dia itu kan hanya bentuk titik-titik aja ya. Dia kalau tidak dilatasi, dia tidak akan berbentuk nih si valvulae coniventes ini. Nah, contohnya pada kasus yang terdapat dilatasi usus halus, ya, ingat, satu, kita identifikasi usus halus dari mana? Satu, dari valvula coniventes ya, bentuknya dia ada lipatan-lipatan yang rapat-rapat seperti ini ya, contohnya seperti ini. Dan nomor 2, ingat letaknya ada di sentral. Oke, jelas? Nah, kemudian kita bahas anatomi kolon. Jadi anatomi kolon ini kita mulai dari cecum, kolon ascendens, flexura hepatica. Maaf, ini bukan ascendens ya, ini kolon transversum, flexura lienalis, kolon descendens, dan sigmoid, kemudian baru ke rectum ya, baru ke anus. Nah, kalau di gambar sebelah yang kanan di foto polos abdomennya, ingat ya, di sini cecum, ascendens, flexura hepatica, kemudian kolon transversumnya dia tidak mendatar, dia tuh nanjak sini nih. Ada yang lurus-lurus aja, ada yang naik ke atas ya. Ini kolon transversum, flexura lienalis, turun ya ke ke kolon descendens, kemudian di sini masuk ke sigmoid, baru ke rectum. Kemudian untuk yang menjadi highlight kita, lipatan pada kolon ya, ini lipatan-lipatan seperti ini nih, ini kita sebut dengan haustra ya.
Kemudian dia lipatannya itu tidak serapat si valvule conventes tadi. Dan fungsi utamanya jelas kita mengidentifikasi Haustra bahwa ini menandakan kalau ini punyanya si kolon. Lanjut ya, ini gambarannya. Eh, ini ini Haustra ya. Set 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 dia lipatannya tuh lebih gendut-gendut gitu. Lebih gendut-gendut. Nah, ini kolon normal bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalnya pada dilatasi dia akan menjadi lebih prominent lagi ya distribusi udaranya di sana. Jadi di sini nih kita lihat di sini, lihat nih. Ini ada lipatan-lipatan Haustra di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini udah jelas nih punyanya Haustra ya. Nah, lanjut aja. Nah, ini rule of 3, 6 and 9. Jadi maksudnya ini nih menandakan rule ini nih menjelaskan tentang kaliber normal dari usus halus, kolon, dan sekum. Untuk usus halus normalnya 3 cm, kolon 6 cm, dan sekum itu 9 cm. Ini harus tahu ini. Ya, kita mulai masuk ke materi ya, materi utama. Jadi abdomen 3 posisi itu fungsinya salah satunya itu untuk mencari ileus ya. Apa itu ileus? Ileus adalah gangguan atau hambatan pasase usus ya. Kemudian dibagi menjadi dua, fungsional dan obstruktif. Yang fungsional dibagi menjadi dua lagi, ileus lokal dan ileus generalisata. Kemudian yang ileus obstruktif itu dibagi menjadi letak tinggi dan letak rendah. Kita bahas yang fungsional dulu ya. Fungsional ini kita bagi menjadi dua, yaitu yang lokal sama yang generalisata ya. Yang lokal dulu. Nah, pertama kita lihat ya, kita udah belajar tadi usus, anatomi usus halus. Lihat nih di gambar yang ini, kenapa kok ada pelebaran atau dilatasi dari usus halus tapi kok cuma hanya di sini saja ya. Ternyata ternyata terdapat ileus ya. Jadi ileus lokal itu penyebabnya ada iritasi vokal pada usus halus atau kolon ya. Dan paling sering karena ada inflamasi di organ sekitarnya. Contohnya, di sini kita lihat ada dilatasi dari usus halus di kuadran tengah dan kiri dari abdomen ya. Ini juga nih. Nah, ternyata kalau kita lihat di teorinya, kalau ada pelebaran di left upper quadrant, kemungkinan paling sering itu disebabkan karena adanya pankreatitis ya. Jadi kita cocokin aja. Ini si sentinel loop atau ileus vokal ini letaknya ada di mana? Kemungkinan ada inflamasi pada organ-organ yang berdekatan. Kalau di right upper itu ada cholecystitis, left upper pancreatitis, right lower itu ada appendicitis, left lower diverticulitis, sementara di mid abdomen ada ulcer atau ureteral calculi atau batu ginjal ya. Lanjut. Di sini kita bahas ileus yang fungsional yang kedua, yaitu ileus paralitik atau generalisata. Kausanya bisa karena trauma, pembedahan di daerah abdomen, ya contohnya karena laparotomi, kemudian ada electrolyte imbalance, hipokalemi, hiponatremi, hipomagnesemia, hipermagnesemia. Makanya ini kita penting lihat lab juga ya. Atau bisa juga disebabkan karena infeksi, inflamasi atau iritasi ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kalau kita ketemu ileus paralitik atau generalisata, kita akan menemukan dilatasi dari usus halus, kemudian kolon, ya, dua-duanya itu besar. Nih, contohnya pada kasus ini, di sini kita lihat ada pelebaran dari usus halus, ya, yang warna hijau. Ini di tengah nih udah dilatasi parah nih di sini nih. Kemudian kita lihat di warna biru, kita lihat ada kolon. Taunya dari mana? Jangan lupa lihat Haustra-nya. Oh, di sini Haustra besar juga. Usus halusnya besar juga. Kemudian
pada LLD-nya kita lihat ada multiple air fluid level di sini, ya, membentuk gambaran step ladder, dan pada paralitik itu biasanya dia air fluid levelnya tuh panjang-panjang. Oke, lanjut. Sekarang kita belajar ileus obstruktif, ya. Ileus obstruktif itu bisa bisa letak tinggi atau letak rendah, ya. Kalau yang letak tinggi itu dia beradanya di usus halus. Nah, contohnya, jangan lupa kita bisa bilang dilatasi pakai rule 3, 6, and 9, ya. Kalau usus halus kan lebih dari 3 cm. Ini nggak saya ukur, tapi ini lebih dari 3 cm, ya. Jangan lupa kita identifikasi si valvula coniventesnya, ya. Bentuknya seperti ini nih. Bentuknya seperti apa? Nih bentuknya ngelongkar-longkar seperti coil spring atau coil spring sign, ya. Kemudian si coil spring yang nempel-nempel ini, ya, contohnya ini dengan ini nempel, ini di tengahnya tuh ibaratnya kayak herringbone, ya. Jadi ini nih tulang belakangnya, kemudian ini nih duri-durinya nih. Ini duri-durinya. Kurang lebih seperti itu. Nih saya contohin lagi, coil spring nih begini, ya. Kemudian kalau yang herringbone itu ini tulang belakangnya, kemudian yang plica semilunarisnya atau valvula coniventesnya itu jadi duri-durinya ceritanya. Oke. Kemudian kalau yang letak tinggi, ya, khasnya itu dia untuk membedakan dengan paralitik dia pendek-pendek, ya, dia letaknya pendek-pendek. Nah, kemudian pada foto yang sebelahnya kita lihat nih, oh ini valvula coniventes, kemudian letaknya di sentral, kemudian di sini kita nggak lihat ada dilatasi dari kolon, ya. Nah, ini fix nih, ini ileus obstruktif letak tinggi. Kemudian si ini bentuk yang lain dari ileus obstruktif letak tinggi, ya. Di sini kita menemukan adanya string of pearl sign. Jadi ini sebenarnya ada udara yang terjebak nih, ini plica semilunaris, ya. Kemudian yang hitamnya ini yang udara, kemudian yang di arsirnya tuh cairan. Jadi gampangnya ada udara, ya, yang terjebak di ujung-ujung si plica semilunarisnya atau valvula coniventes. Ini menunjukkan adanya ileus obstruktif letak tinggi juga. Kemudian ini kolon, ya. Kolon kalau dilatasinya di kolon berarti ileus obstruktif letak rendah. Jangan lupa identifikasi dulu, ya. Kita pakai rule of 3, 6, and 9. Kita lihat di sini dilatasinya kita ukur dari sini, dari sampai sini udah pasti lebih dari 6 cm. Kemudian kita identifikasi di panah-panah biru ini yang haustranya, ya. Nih di supine kita lihat ada dilatasi, kemudian di erect di sini dia tidak ada penyuma peritoneum. Kemudian di LLD kita lihat juga ada multiple air fluid level, ya, yang membuat step ladder sign. Kemudian penting juga untuk kita mengidentifikasi distribusi udara usus yang paling distal, ya. Ada apa enggak ini udara di bagian rektum ataupun sigmoid, ya. Ini kalau kita lihat di contoh di sini, ya, saya urut, ya. Di sini kan ascendens. Kemudian ini transversum. Dia naik lagi ke atas, ya. Kemudian ini descendens. Kemudian dia di sigmoid, ya. Di sigmoid nih paling mentok. Ini kan rektum, ya. Ternyata di rektum tuh nggak ada udara lagi. Nah, setelah diketahui ternyata memang ini cocok dengan klinisnya. Jadi klinisnya pada pasien ini pasiennya itu punya riwayat searekti. Jadi makanya udaranya itu mentok di paling distalnya tuh di sigmoid saja. Kemudian asites, ya. Ini kalau kita lihat ilustrasinya, asites itu adanya itu di cavum intraperitoneal. Jadi dia tuh adanya di dalam intraperitoneum, ya. Ini kan kita lihat ini organ-organ intra semuanya, ada liver, gaster, usus halus, ya. Ini rektum nih ada di ekstraperitoneal, ya, nggak di dalam. Ini juga. Nah, kemudian dilapisi oleh
membran peritoneum ya. Kalau ada asites, si ususnya itu kerendam nih, organ-organ intraperitoneal yang lain juga kerendam. Nah, di foto polos kita lihat ini normalnya seperti ini. Kalau ada asites yang masif, kita akan melihat nomor satu. Lihat ya, ujung-ujungnya dari si abdomen ini akan terdistensi. Oke. Kemudian ada opasitas yang semi opak secara diffuse ya, yang memenuhi cavum intraperitoneum. Kemudian dari mana kita tahu bahwa si udaranya ini ada di intraperitoneum? Kita lihat si udara ususnya ini ya, yang memang diletakkan di sentral, tapi dia pada saat ada cairan, dia akan lebih ngumpul lagi ke sentral, dia akan ngambang ya. Ini namanya floating sign. Floating sign itu artinya loop ususnya itu mengambang di daerah tengah, di sentral. Dan bentuknya itu seperti dome atau kubah. Nah, ini sebenarnya nggak masuk di foto polos abdomen 3 sisi, tapi saya tambahin sedikit ya buat informasi aja. Kalau kita ketemu pasien yang kita curigai dengan asites, 3 titik ya. Pertama di Morrison pouch ya, di hepatorenal space, kemudian di sini di splenorenal space, sama di suprapubik ya. Di sini kita lihat ya di hepatorenal space, ini yang livernya, ini yang kidney-nya nih yang bentuknya oval. Kemudian cairan bebasnya itu akan berada di sini nih ya, di kantung ini nih. Ini bagian terendah tubuh ya, menandakan adanya asites nih, si area anechoic yang hitam ini nih. Kemudian di splenorenal space atau di left upper quadrant, ini spleen-nya ya, ini spleen-nya nih. Ini spleen. Kemudian ini ginjalnya. Di sini kita lihat ada area yang anechoic ya, tipis banget nih. Tapi ini menandakan kalau ini nih adanya cairan, seharusnya nggak ada. Kemudian di suprapubik ya, di sini ditempelin dulu, pertama di transversal dulu ya. Transversal dulu, ini bentuknya seperti ini bladder. Ini seharusnya ini pinggiran dari bladder nih nggak ada nih, warna hitam-hitam gini nih. Warna anechoic ini nggak kayak gini. Seharusnya nggak ada. Kalau ada berarti ada asites. Kemudian kita longitudinal. Nah, di sini kita lihat nih, ini rahim, ini bladder. Nah, ini ada cairan nih bebas nih. Kemudian yang ini nih usus. Jadi usus-ususnya itu pada ngambang atau kita sebut dengan anemon sign. Jadi ususnya itu udah ngambang, itu bentuknya gini-gini nih. Nanti kalau di USG. Ulang ya. Nah, saya ulang. Jangan lupa asites cari di 3 tempat ya, right upper, left upper, sama suprapubik. Kemudian USG itu dapat mendeteksi asites yang jumlahnya sedikit atau di sini perkiraannya 5-10 cc itu udah kelihatan. Kemudian pneumoperitoneum. Jadi pneumoperitoneum itu didefinisikan sebagai adanya udara bebas dalam rongga peritoneum yang disebabkan oleh perforasi holoviskus ya, atau organ yang berongga. Nah, sign-nya apa aja? Banyak banget nih. Di sini nih di kotak yang warna pastel sama hijau muda nih banyak banget sign-signnya. Nih kalau saya dulu ujian nasional ini harus hafal semuanya. Tapi karena kita ada keterbatasan waktu ya, dan saya mau bahas cuma yang paling sering aja, ini saya sediakan 4 yang paling sering kita ketemu. Oke. Yang pertama crescent sign, decubitus abdomen sign, football sign, dan regular sign. Nah, kita akan stres di 4 sign ini. Nah, ini yang pertama crescent sign. Jangan lupa ya, pasiennya harus erect. Yang kedua, pasiennya bisa berdiri. Yang ketiga, pasiennya habis berdiri jangan langsung difoto, diemin dulu sebentar. 3 menit, 5 menit berdiri, udah biar udaranya naik dulu ke atas ya, baru difoto pasiennya. Nah, di sini di crescent sign kita melihat di bawah hemidiafragma dextra ya, di bawah diafragma dextra ini ada area yang loosen ya, yang bentuknya seperti bulan sabit. Itu menandakan ada udara bebas ya di cavum intraperitoneum.
Kenapa tidak di Kenapa hemidiafragma kanan? Karena kalau di diafragma sinistra ada udara usus nih. Jadi kita takut malah keliru, ya, takut keliru bahwa ini nih udara bebas atau udara gaster. Jadi kita pilih yang sebelah kanan di hemidiafragma kanan eh, agar bisa melihat udara bebasnya. Ini masih sama prinsipnya, ya. Decubitus abdomen sign masih mencari udara bebas, bentuknya seperti bulan sabit juga, ya. Tapi pasiennya itu nggak berdiri, dia itu yang bagian sisi kiri tubuhnya itu menempel dengan kaset, ya. Kenapa harus RLD? Karena diafragma sinistra masih sama alasannya, ada gaster juga, jadi lebih sulit untuk melihat si udara bebasnya kalau ada. Di sini kita lihat ya, ini kan diafragma nih. Kemudian ini liver, ya, ini liver. Kemudian yang ini, ya, ini nih udara bebasnya nih. Udara bebasnya. Nah, ini yang kita identifikasi. Bentuknya nggak mesti sabit sih, bentuknya bisa apa aja. Tapi yang jelas kalau eh, antara dinding toraks dengan liver itu ada area lucent, itu kita sebut dengan pneumoperitoneum juga. Nah, kalau yang ini kita lihat ada dua sign di sini. Yang pertama ada udara bebas yang masif, ya. Ini jadi yang di panah-panah yang oranye ini udara bebas, nih udara bebas, udara bebas. Bentuknya seperti bola football atau football sign. Sementara kalau yang regular sign, ya, ini saya fokus, ya, saya fokuskan ke sini. Ini nih dinding usus, ya, dinding usus halus di sini nih. Nah, jadi regular sign itu bisa tampak kalau misalkan nih dinding lumen usus nih, ya. Normalnya kan lumen usus kan adanya di dalam aja, ya. Ini anggaplah intraluminal. Di luarnya nggak ada. Tapi begitu di dalam ada, di luar ada, dia akan nampak. Dindingnya itu akan kelihatan. Dia akan nampak seperti ini. Ini yang kita namakan regular sign. Ini dindingnya, ini yang di intralumen, ini yang di ekstralumen, gitu ya, kurang lebih penjelasannya. Kemudian peritonitis. Nah, peritonitis ini eh, definisinya kan ada peradangan pada atau inflamasi pada peritoneum, ya. Nah, normalnya di sini nih di pinggiran dari abdomen tuh ada properitoneal fat line. Ini warna hitam nih. Lihat ya, nih properitoneal fat line. Ini properitoneal fat line. Normalnya ada, tapi kalau pada peritonitis, ya, bisa aja menghilang. Contohnya seperti gambar yang di kanan. Ini nih pasien ini udah peritonitis, makanya kita nggak bisa identifikasi lagi nih mana properitoneal fat line-nya, udah nggak ada, udah hilang. Ya, selesai juga ya materi saya. Terima kasih. Mungkin nanti di komen aja disarankan mau konten apa gitu. Nanti insya Allah saya bikinin, tapi mungkin baru 2 bulan lagi lah atau sebulan lagi ntar saya bikin. Sebulan lagi lah kurang lebih. Kemudian jangan lupa subscribe ya, nanti biar saya semangat bikin kontennya. Terima kasih.